Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas materi tentang teks argumentasi. Materi yang dibahas di sini adalah materi 1.4 pola pengembangan paragraf. Nah, materi pola pengembangan paragraf di dalam teks argumentasi itu penting untuk dipelajari loh. Kenapa? Karena dengan memahami pola pengembangan paragraf, kita bisa menyusun sebuah teks argumentasi ataupun teks yang lainnya secara logis, runtut, dan meyakinkan pembaca. Kalau begitu, langsung saja kita bahas ada apa saja sih pola pengembangan paragraf yang ada di dalam teks argumentasi. Yang pertama, yaitu pola sebab akibat. Pola pengembangan paragraf sebab akibat ini dimulai dengan memaparkan sebab terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan akibat. Dimulai memaparkan sebab, lalu akibat. Jadi, nanti di dalam paragrafnya itu akan ada kalimat-kalimat sebab terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kalimat akibat. Di sini ada contoh. Kalimat yang pertama ini menunjukkan adanya sebab. Gitu. Jadi pencemaran lingkungan terjadi karena polusi kendaraan, limbah industri, dan sampah yang dibuang sembarangan. Itu merupakan sebab dari apa yang dibahas, begitu. Kemudian di kalimat yang keduanya di sini ada kata akibatnya juga ya, sudah ditandai dengan kata akibatnya, begitu. Sudah jelas menunjukkan bahwa kalimat yang kedua ini tuh menunjukkan akibat dari hal yang terjadi. Seperti itu ya. Jadi pola pengembangan sebab akibat itu akan didahului oleh kalimat sebabnya, kemudian akan diikuti oleh kalimat akibatnya. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf yang kedua adalah pola akibat sebab. Jadi, kalau yang pertama itu adalah sebab akibat, kalau yang ini adalah akibat sebab terlebih dahulu, begitu ya. Maka akan dibalik juga, begitu. Kalau pola akibat sebab itu kebalikan dari pola sebab akibat. Jadi dia akan memaparkan akibatnya, lalu diikuti sebab. Nah, kita tandai akibatnya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh sebab. Ya, di sini ada contoh dari pola pengembangan paragraf akibat sebab. Kalimat yang pertama, jumlah anak jalanan semakin banyak. Jumlah anak jalanan semakin banyak ini, dia menunjukkan akibat. Akibat dari apa? Akibat dari fenomena krisis ekonomi, begitu ya. Jadi fenomena krisis ekonomi itu dia sebagai sebabnya. Sebabnya yang mengakibatkan jumlah anak jalanan semakin banyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pola pengembangan analogi. Kalau pola pengembangan analogi itu seperti apa? Jadi pola pengembangan analogi itu dia akan membandingkan dengan hal yang lain gitu. Jadi dia penjelasannya menggunakan perbandingan ya. Menggunakan perbandingan dengan hal lain yang serupa ya, catatannya. Hal lain yang serupa. Nah, pola pengembangan analogi itu akan membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, di sini ada contoh dari pola pengembangan paragraf analogi. Contohnya, kehidupan manusia ibarat seekor kupu-kupu. Nah, ibarat seekor kupu-kupu ini dia menunjukkan adanya perbandingan antara kehidupan manusia dengan seekor kupu-kupu, begitu. Awalnya ulat yang lemah, kemudian sabar dalam kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu pula manusia harus sabar dan berusaha agar berhasil, begitu. Jadi di sini adanya
perbandingan antara kehidupan manusia dengan proses bertumbuhnya seekor kupu-kupu. Begitu ya. Untuk pola pengembangan paragraf yang terakhir adalah pola generalisasi. Pola generalisasi itu seperti apa? Jadi pola pengembangan paragraf generalisasi itu dimulai dari fakta atau pendapat yang umum, kemudian nanti ditarik sebuah kesimpulannya. Gitu. Jadi dimulai dari fakta atau pendapat umum, lalu ditarik kesimpulan. Nah, jadi di dalam pola pengembangan generalisasi itu, dia akan ada fakta atau pendapat umum dulu, kemudian nanti ditarik kesimpulannya seperti apa. Ya, contohnya di sini ada nyamuk lebih mematikan daripada singa atau harimau. Data WHO menyebut nyamuk membunuh 700.000 orang per tahun. Oleh karena itu, nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia. Jadi di awal dia sudah menyebutkan bahwa nyamuk itu dia lebih mematikan daripada singa atau harimau. Kenapa bisa menyatakan hal seperti itu? Lalu didukung oleh data dari WHO bahwa nyamuk itu membunuh 700.000 orang per tahun, begitu. Nah, nanti di akhirnya ini ada simpulan. Oleh karena itu, nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia. Jadi seperti itu. Pola pengembangan paragraf generalisasi itu menyampaikan fakta atau pendapat umum, lalu nanti ada kesimpulannya seperti apa. Sekian materi tentang pola pengembangan paragraf, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di materi berikutnya.